Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali siang hari ini kita kembali berjumpa. Kita akan membahas satu penyakit yang memang masih menjadi PR besar di Indonesia ya. Ini adalah penyakit yang tentu saja vaskes-vaskes di seluruh Indonesia memasukkannya sebagai PR yang harus dituntaskan. Terutama juga di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan sebagainya. Ini penyakit ini sampai sekarang, walaupun usianya sudah lama, ternyata PR-nya nggak selesai-selesai. Ini TBC ini udah lama sekali, gitu kan. Dan dulu dengan semakin perkembangan zaman dari dulu ya, orang belum tahu obat sampai akhirnya tahu obatnya. Ternyata sampai saat ini di abad 21 ini TBC masih menjadi PR yang belum selesai sampai sekarang. Walaupun memang pengobatannya dan obat pilihannya sudah ada, tapi PR-nya ternyata tidak hanya obat, gitu kan. Makanya sekali lagi bahwasanya yang namanya sehat holistik itu ternyata tidak mengandalkan ujung tombak obat saja, tetapi ada hal-hal lain yang di luar obat yang menentukan keberhasilan dari pembasmian atau penghancuran atau penghilangan satu penyakit. Karena ternyata penyakit-penyakit yang sudah ada obatnya saja juga masih merenggut jiwa dan korbannya masih banyak. Gimana dengan misalnya seperti penyakit HIV yang nggak ada obatnya, itu apalagi ya, ini yang sudah jelas-jelas ada obatnya, dokter juga meresepkan, ternyata masih menjadi PR. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share materi tentang bagaimana kita menghadapi dan juga menterapi dan merupakan bagian dari langkah-langkah yang harus ditempuh dengan bahan alami ya. Karena memang terapinya tidak hanya satu jenis, hanya mengandalkan konvensional obat saja, tetapi juga bisa dengan poin-poin yang lain. Terbukti pemerintah dengan pengobatan yang sudah lengkap pun ternyata sampai sekarang belum tuntas menghadapi ini karena PR-PR yang lain selain obat itu ternyata banyak. Makanya kita kupas tuntas ya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan terapi TBC ini tidak berhasil atau menjadi masalah padahal sebenarnya obatnya sudah ditemukan. Nah, kita bahas dulu tentang TBC karena TBC ini banyak hal yang beredar di masyarakat yang seringkali itu hanya mitos. Yang pertama, orang mengatakan TBC itu keturunan. Ya, padahal sebenarnya TBC itu bukan keturunan. TBC ini adalah penyakit infeksi. Ya, infeksi itu berarti apa? Ya, ditularkan. Ada mikroorganisme atau ada bakteri yang memang menjadi penyebab terjadinya TBC. Nah, sesuai namanya, TBC itu tuberkulosis, maka kuman atau bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium itu ya bakteri dalam bentuk tertentu yang di situ memiliki sifat tertentu juga. Nah, khusus untuk TBC ini, sifat bakterinya adalah tahan asam. Biasanya bakteri itu sama asam itu kalah. Ya, makanya seperti tubuh kita itu keringetan. Keringet kita kan asam. Ya, jadi Bapak Ibu kalau keringetan kok baunya asam, ini keringatnya bau asam. Ya memang itu karunia Allah, jangan disalahkan gitu kan. Karena asamnya keringat kita itu justru untuk membunuh bakteri sehingga tubuh kita itu ketika ditempeli bakteri, bakterinya mati gitu ya. Karena bakteri itu nggak tahan asam biasanya, tetapi khusus yang Mycobacterium tuberculosis ini, bakterinya tahan asam sehingga nggak gampang mati. Ya, ini yang jadi masalah. Makanya karena nggak mati-mati itu susah basminya gitu, dan pinter sembunyi. Makanya ini bukan penyakit keturunan, nggak nurun dari bapak ke anak, tapi nurun nular dari bapak ke anak, dari ibu ke anak, dari anak ke ibu. Jadi bukan
bukan nurun tapi nular. Nah, ini bedanya. Dan ini juga bukan penyakit karena santet guna-guna, bukan. Bukan juga karena racun, bukan juga, gitu kan. Jadi TBC ini karena kuman bakteri namanya Mycobacterium. Nah, perlu diketahui TBC itu bisa nyerang macam-macam, tapi waktu pagi ini atau siang hari ini kita hanya akan fokus ke TBC paru-paru saja. Kenapa? Karena TBC itu bisa nyerang kulit. Nah, kalau TBC kulit itu yang disebut sebagai lepra atau kusta. Ya, kumannya sama, Mycobacterium juga gitu ya. Artinya bakteri tahan asam juga. Tapi begitu nempel di kulit, ya keringat nggak bisa nangani kan tadi tahan asam tadi. Itu bisa menjadi lepra atau kusta. Kalau kena usus bisa jadi TBC usus. Kalau kena tulang bisa TBC tulang. Kalau kena kelenjar bisa jadi TBC kelenjar. Jadi TBC itu bisa kena macam-macam bagian dari tubuh kita. Nah, salah satu yang bisa kena infeksi dan ini paling umum itu adalah paru-paru. Disebut sebagai TBC paru. Jadi seringkali tidak disebut TBC doang, tapi TBC paru. Nah, kemudian jadi ini perlu diketahui awal ya. Jadi fakta ini adalah kuman, ya, bukan keturunan, bukan guna-guna, bukan yang lain-lainnya. Nah, penularannya ya, jadi ini ditularkan melalui kalau ada orang yang sakit, ya, ketika batuk, entah bersin, mengeluarkan dahak, buang ingus dan lain sebagainya, bakteri yang ada di tubuh orang itu kemudian keluar. Nah, kemudian bakteri ini kalau dahaknya atau lendirnya atau ingus dan sebagainya tadi kering, disitulah dia akan berterbangan ke udara. Jadi beda dengan virus ya. Dulu kan ada COVID. COVID itu begitu keluar dari tubuh manusia, terus lendirnya apa kering ya mati. Dia tidak bisa tinggal tanpa cairan tubuh manusia. Tapi kalau bakteri TBC begitu kering, dia masih bisa hidup sehingga berterbangan kemana-mana. Nah, ini penting untuk strategi buang dahak, buang apa namanya ingus dan sebagainya. Kalau sudah menderita TBC jangan sembarangan meludah, jangan sembarangan batuk, karena ini bakterinya bertahan di udara, ya. Nanti terhirup oleh orang sehat dan berkembang di paru-paru nular. Makanya misalnya nih satu keluarga ada yang kena lagi jalani terapi, kalau meludah, ya, kalau buang ingus atau kalau buang lendir dahak, bagus ke kamar mandi disiram. Ya, jadi tidak akan kering terbang kemana-mana, tapi masuk selokan, nah udah biar kebuang ya. Jadi bukan sembarangan apa namanya kita meludah. Karena walaupun jauh dari orang, ketika kita meludah, tapi begitu kering, ya potensi bakteri menjalar atau terbang kemana-mana ini mudah sekali gitu ya, karena melalui angin atau udara. Nah ini jadi bukan karena sentuhan atau yang lain, karena kehirup. Nah, ini yang perlu diketahui tentang cara penularannya. Makanya kunci pemutus rantainya itu masker, ventilasi udara yang baik, atau cara pembuangan dahak yang benar. Ya, ventilasi itu biar apa namanya, jangan sampai nanti di rumah meludah sembarangan, kering, terus kumannya kemana-mana nguplek di dalam aja, akhirnya satu keluarga itu kena semua. Padahal yang kena tadinya satu. Nah, maksudnya dengan terbuka itu sirkulasi udara bagus gitu ya. Dan yang terpenting lagi sebenarnya adalah cara buang dahaknya. Berikutnya, tanda-tandanya. Ya, kita mulai dari yang atas dulu ya, dari jam 1. Demam meriang. Ya, demam meriangnya bukan demam yang tinggi, tapi sumeng-sumeng, biasanya 37 di bawah 38 ya, tapi terus-menerus ya. Kemudian batuknya lama. Nah, jadi kalau batuknya baru, walaupun ngikilnya parah, sampai suaranya serak, sampai tenggorokannya sakit, tapi hanya baru ya 2 mingguan gitu, atau bahkan mungkin 3 mingguan itu belum terlalu dicurigai. Biasanya dokter itu curiga benar setelah sebulan. Ya 3 minggu pun masih punya potensi penyakit yang lain, gitu kan. Walaupun di sini disebutkan yang harus agak hati-hati itu 2 minggu, ya 2 minggu biasanya kan kalau flu-flu biasa itu udah reda. Nah ini 2 minggu belum, nah ini harus waspada. Tapi biasanya dokter baru agak benar-benar konsen itu ketika sudah di atas sebulan, gitu. Itu
wah ini udah di atas bulannya, harus di pemeriksaan yang lebih detail. Terus ada nyesek dan ada nyeri dada, karena yang diserang memang paru-paru. Nafsu makan, nah ini paling penting, nafsu makan hilang. Ya, berat badan turun drastis. Kenapa? Karena memang ini bagian dari imunitas tubuh. Ya, imunitas tubuh. Tubuh kita itu kalau kena infeksi kuman yang sedang nyerang, maka akan menghilangkan nafsu makan. Ya, kenapa? Karena biar tubuh mengelola autofagi, dan dengan tidak makan, puasa, autofagi terbentuk. Nah, itu untuk menyerang gitu ya. Nah, itu makanya jangan heran, nggak ada orang sakit parah kok nafsu makannya tambah, itu nggak ada. Jadi itu memang mekanisme pertahanan. Tapi kalau dituruti terus-menerus ya habis juga badannya gitu ya. Nah, sehingga memang konsekuensinya ya harus ditangani kumannya, jangan dituruti terus puasa nggak makan terus, bukan gitu ya. Tapi ditangani penyakitnya. Kemudian berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, ya walaupun mungkin suhunya, ya bukan karena kegerahan juga ya, kalau kegerahan beda, ya kan artinya suhunya bagus, ininya bagus, tapi kok malam-malam nggak ada apa-apa keringetan. Nah itu gejala-gejala. Terus cepat lelah dan lemah ya, karena oksigenasi di dalam tubuh kita itu terganggu. Kurang oksigen kan gampang capek, gampang ngos-ngosan. Nah ini gejala-gejala 7 tanda penting dari TB paru. Nah, strategi kesembuhannya sebenarnya tadi di awal kita sudah sampaikan bahwasanya ada obatnya. Tetapi ternyata sampai sekarang pun nggak selesai-selesai. Berarti ada hal lain yang harus kita dukung sebagai support agar obat sebagai ujung tombak itu bisa efektif. Nah, jadi dan sekali lagi herbal di sini bukan sebagai yang utama. Artinya ini sama-sama sinergi. Yang namanya herbal di sini adalah komplementer, jadi pelengkap. Karena tanpa itu nyatanya obat sendirian sampai sekarang TBC nggak selesai-selesai. Itu menunjukkan bahwasanya obat tok tidak cukup. Tapi nanti ada tindakan-tindakan lain. Salah satunya herbal. Apakah dengan herbal saja? Nah, nanti ada lifestyle yang juga harus diperhatikan. Nah, di sini tadi diungkapkan juga bahwasanya di dalam rumah kita usahakan juga ada ventilasi yang cukup baik sehingga udara ya ventilasi dan sebagainya itu membuat kalau ada hal-hal yang sekiranya potensi ya bakteri dan lain sebagainya itu bisa segera dikeluarkan dari rumah. Jadi tidak berada di dalam ruangan terus dan menyebabkan kelembaban, ya, terlalu lembab, terlalu basah dan lain sebagainya, sehingga tidak sehat bagi penghuninya. Jadi ventilasi harus bagus sehingga kalau ada potensi bakteri itu juga bisa segera tidak berada di dalam rumah kita terus-menerus gitu ya. Ini sirkulasi ini penting. Berikutnya, nah tantangan kesembuhan, kenapa kok sampai sekarang masih jadi PR? Jadi kalau di puskesmas atau di kedokteran, orang kan dokter cuma masih ngasih penasihat, dah minum obat aja. Nah, pengobatannya perlu Bapak Ibu tahu, itu lama, ya minimal 6, ya minimal itu bisa sampai 9 bulan. Apalagi kalau kelenjarnya kena, itu wajib 9 bulan, gitu kan. Nah, minum obat sekian lama itu punya potensi efek samping obat. Ya, efek samping obat TBC itu yang paling banyak adalah hepatotoksik. Nah, itu hepatotoksik itu nyerang liver. Yang kedua, selain hepatotoksik itu ada neurotoksik, nyerang saraf. Ya, nyerang saraf. Hepatotoksik itu yang paling paling utama, gitu kan. Karena bisa nyerang liver. Beberapa kan obat TBC itu tidak hanya satu, biasanya orang akan diminta untuk konsumsi setidaknya 3 sampai 4 jenis. Kadang-kadang 5 karena ada suntikan juga, ya. Biasanya dikasih INH atau isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol, ya sama streptomisin, yaitu streptomisin itu yang suntikan. Nah, itu suntikan itu tiap hari itu. Saya dulu waktu bertugas di klinik itu kalau sudah ada yang sampai suntikan repot itu Bapak Ibu. Karena setiap hari disuntik itu pantatnya tuh habis tuh disuntikin. Kemarin yang mana ya? Ya sekarang yang ini ya Pak ya, yang kiri kanan ya gitu-gitu. Itu naudzubillah Ibu Bapak Ibu jangan sampai kena deh gitu kan. Karena kalau kena itu suntik tiap hari itu
aduh maaf gitu ya, itu sampai kesakitan ya, suntikan yang kemarin aja sakitnya belum hilang gitu ya, itu suntik lagi sampai bingung nih mana lagi yang bagian yang belum disuntik gitu ya. Nah ini jangan sampai gitu karena terus menerus. Makanya ini ada efek samping ke liver kalau nggak kuat. Kemudian yang kedua ke saraf. Kemudian mengalami kelelahan, iya karena paru-parunya tidak bekerja secara optimal, mual dan hilang nafsu makan. Ini jelas sekali karena tiap hari harus minum obat. Belum ketertiban minum obatnya, ya. Kadang-kadang orang lupa, waduh ini yang ini kok belum diminum hari ini, lupa minum dan lain sebagainya. Padahal kalau nanti gagal terapi ya diulang dari nol lagi. Nah, repot kayak SPBU lagi dari nol ya Pak, ya dari nol. Kalau ngisi bensin sih nggak apa-apa, ini dari nol minum obat gitu kan, terus menerus ya dengan segala efek sampingnya. Nah, maka ini tantangan gitu kan dalam kesembuhan. Maka perlu ya, kenapa herbal diperlukan di sini? Karena efek samping obat itu yang merusak liver harus ditangani bagaimana menguatkan livernya, ya. Jadi rata-rata yang kena liver itu apa namanya pirazinamid, rifampicin itu bisa ngefek gitu ke sana gitu karena livernya tahu-tahu minum baru sehari 2 hari udah kuning ya. Dok, ini baru minum obatnya, pulang kuning besoknya, muntah-muntah hebat. Nah, itu berarti efek samping. Ya, makanya harus dikasih hepatoprotektor karena obatnya hepatotoksik. Ya, bukan berarti, wah kalau gitu dihentikan. Wah, kalau dihentikan paru-parunya nanti tambah parah. Ya, jadi mau nggak mau ya paru-paru karena obatnya sendiri membunuh kumannya, tapi tidak semua liver kuat sehingga perlu hepatoprotektor. Nah, hepatoprotektornya apa? Di kita ada tanaman apotek hidup yang bisa dimanfaatkan karena di sini zat yang paling utama untuk melindungi liver itu adalah kurkumin yang banyak terdapat dalam temulawak, kunyit gitu ya dan segala macam temu-temuan termasuk jahe. Nah, jahe itu kurkuminnya juga waktu COVID itu jahe dan kunyit jadi andalan utama gitu ya kan karena memang kurkuminnya bisa menekan peradangan tapi juga sekaligus hepatoprotektor. Yang kedua, imunomodulator. Ya, pasukan imun ini bisa didapat dari meniran dan pegagan. Ya, karena ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sel makrofag, gitu kan itu bisa naik dan ini dibutuhkan. Beberapa kasus seperti misalnya pada anak yang terkena TBC primer itu seringkali tidak berkembang karena tubuhnya imunnya bagus. Jadi kena infeksi, tetapi tubuh si anak berhasil melawan. Ya mungkin karena vaksin BCG juga, tapi juga itu harus dikuatkan imunnya sehingga kuman TBC itu berhasil dilawan tanpa obat. Hanya dengan imunomodulator saja. Nah, apalagi kalau kombinasi itu lebih dahsyat karena tubuh kita itu sebenarnya bisa melawan asalkan kekuatannya cukup. Ya, makanya kita ada istilah TBC primer pada anak. Penelitian TBC primer sebagiannya itu sembuh sendiri. Ya tanpa obat sembuh sendiri gitu kan. Itu penting makanya imunitas itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah herbal untuk penguat kita itu adalah pereda gejala. Karena kan 6 bulan batuk mulu, ya kasihan, ya nggak bisa tidur, bisa berhari-hari. Nah, maka harus diredakan gejalanya. Gejala di sini salah satunya adalah batuk sama nyesek. Itu bisa ditolong dengan habatus sauda. Habatus sauda di sini bisa berperan sebagai antitusif. Ya, banyak penelitian menerangkan bahwasanya habatus sauda itu efeknya seperti DMP, ya menekan batuk. Nah, menekan batuk itu ya insya Allah dengan dosis yang cukup akan menolong agar selama nunggu kumannya mati, batuknya tidak terlalu produktif. Nah, di sini zat aktif tadi ini satu-satu kita bahas ya. Temulawak dan kunyit tadi itu zat aktif namanya kurkumin, gitu kan. Nah, di sini kurkumin ini bisa meredakan peradangan. Peradangan di mana saja, termasuk juga di liver. Makanya kombinasi meniran itu untuk imunitas, temulawak, kunyit, ini ada risetnya.
dikonsumsi selama sebulan itu mengalami penurunan SGPT dan juga karena ini kan SGPT ini adalah faktor yang dicek di laboratorium untuk meneliti atau melihat fungsi liver. Jadi fungsi liver itu kalau SGPT-nya tinggi berarti jelek. Nah, tapi begitu SGPT-nya turun, fungsi livernya berarti bagus. Nah, ini ketika konsumsi apa namanya temulawak, kunyit, ditambah lagi meniran, ternyata ya livernya bagi yang lagi terkena TBC yang kena obat nggak kuat tadi itu hanya waktu 4 minggu langsung SGPT-nya turun. Ini menunjukkan fungsinya membaik. Sehingga kalau mau nggak mau harus minum obat TBC, ya ini setidaknya jadi semi-semi wajib ini biar liver karena minum obatnya tidak hanya sebulan 2 bulan, ya tidak hanya sebulan 2 bulan tapi 6 bulan sampai 9 bulan, makanya liver tuh dihajar terus sama obat, ya. Nah ini pentingnya diiringi dengan pelindung biar obat dari TBC tadi tidak merusak liver. Berikutnya imunitas. Beberapa terapi TBC kan seringkali setelah 3 bulan, 4 bulan itu difoto ulang. Dokter kadang-kadang memonitor. Ada yang bahkan targetnya 6 bulan, 3 bulan, 4 bulannya sudah bersih. Nah ini berarti apa? Imunnya bagus. Ya, walaupun standarnya memang 6 bulan, tapi banyak dari pasien itu yang 3 bulan, 4 bulan. Loh, ini bagus ini Pak, ini efektif banget, ini sampai bersih banget. Ya udah, setelah ini kalau memang gejalanya nggak ada, dicek lab dahak dan sebagainya bersih, hanya 4 bulan, 5 bulan, nggak sampai tuntas, kadang-kadang sudah dihentikan. Ini berarti imunnya bagus. Nah, salah satu yang bisa mendukung imun kita ini, ya selain lifestyle, ya tidur, istirahat, olahraga, dan sebagainya, ini konsumsi herbalnya bisa menggunakan meniran tadi, ya selain mendorong apa namanya SGPT-nya juga jadi turun, juga ada pegagan yang bisa dikonsumsi agar imunitasnya bagus. Nah, makanya di sini disebutkan penelitiannya itu membuktikan konsumsi meniran mempercepat konversi dahak, ya, BTA. BTA itu bakteri tahan asam dari positif menjadi negatif. Jadi lebih cepat, ya, sehingga lebih cepat bebas dari masa penularan. Artinya ketika pengobatan yang harusnya lama dan sebagainya itu kuman itu bisa langsung apa namanya lebih cepat bersih, tidak terlalu berpanjang-panjang dan potensi nularin ke orang lain juga tidak akan berlama-lama. Selanjutnya, nah untuk yang kenyamanan tadi kan habatus sauda untuk antitusif, tapi ada juga yang lain, jahe, ya berupa minuman bisa, atau berupa misalnya kapsul atau yang lainnya yang isinya jahe bisa juga, karena ini anti-inflamasi juga sekaligus meredakan batuk kalau untuk anget-angetan, menghangatkan dada, mengurangi mual, ya, tadi kan nek gitu ya. Ditambah juga madu. Madu pun juga antitusif atau sebagai obat batuk. Waktu kita bahas ISPA kemarin, menekan batuknya pun juga dengan madu. Madu yang dilarutkan, dicampur jeruk lemon. Apalagi kalau madunya sudah ada jeruk lemonnya, misalnya itu lebih lengkap lagi. Nah, sehingga di sini herbal di sini sambil nunggu kumannya mati, gejala-gejala yang menyertainya, batuk dan sebagainya ini bisa dikontrol. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ya, dalam waktu yang singkat ini, kesembuhan TBC itu bukan jalan pintas karena terapinya lama dan ini menjadikan PR itu kena terapinya lama. Penyebab gagalnya terapi itu dua. Ini paling penting untuk diingat. Penyebab gagalnya terapi itu dua. Satu, penderita merasa nggak sembuh-sembuh. Akhirnya, aduh, udah 4 bulan, 5 bulan minum obat, dihajar obat terus kok nggak sembuh. Padahal baru 5 bulan. Tapi 5 bulan itu lama Bapak Ibu, gitu ya. 5 bulan minum obat terus nggak sembuh-sembuh. Dia merasa tidak sembuh, akhirnya putus asa, berhenti. Nah ini musuhnya. Jadi merasa nggak sembuh itu juga menyebabkan berhenti. Kemudian yang kedua, merasa sembuh. Jadi serba repot nih manusia ini. Merasa nggak sembuh, berhenti terapi, merasa sembuh pun juga berhenti terapi, gitu kan. Nah ini lantas terus gimana, gitu kan. Jadi
Kalau misalnya Bapak Ibu batuk terus-menerus belum sembuh-sembuh, jangan dihentikan dulu sampai dikatakan bahwasanya memang sudah bersih paru-parunya. Jadi memang belum saatnya berhenti. Loh, tapi udah 6 bulan dok, loh kan sampai 9 bulan. Tapi ada yang 9 bulan selesai. Nah, kalau memang belum selesai, bahkan yang setahun pun masih bisa. Loh, kenapa kok bisa ada yang prolong? Bisa jadi orangnya tidak taat minum obat. Bisa jadi imunnya memang jelek sekali. Bisa jadi gaya hidupnya yang jelek. Udah tahu TBC ya masih rokokan, begadangan, dan sebagainya. Yang akhirnya TBC-nya diminumin obat juga 6 bulan nggak tuntas-tuntas. Jadi PR bagi yang sudah katanya merasa nggak sembuh-sembuh tadi ya sabar. Karena TBC itu kesembuhannya bukan jalan pintas. Nah bagi yang merasa sembuh, baru minum obat 2 bulan. Oh, saya udah nggak batuk. Terus akhirnya menghentikan terapi. Ini salah juga. Boleh menghentikan terapi ketika sudah dinyatakan harus berhenti oleh dokter. Jangan mutusi sendiri. Ya. Intinya, bagi yang merasa tidak sembuh-sembuh, atau bagi yang merasa sudah sembuh, di cross check dulu ke dokter apakah memang harus berhenti ya karena begini Bapak Ibu, ada yang tidak sembuh-sembuh ternyata memang bukan TBC ternyata. Loh, apakah ada salah diagnosa? Bukan salah diagnosa. Jadi TBC-nya sudah sembuh tapi ternyata batuk yang berikutnya itu karena alergi, itu bisa. Pada pasien ada yang baru 5 bulan udah sembuh sebenarnya, tapi ketika 5 bulan batuk berikutnya tuh nyambung batuk alergi karena kebetulan entah kamarnya, entah ruangannya, entah tempat kerjanya itu ada alergen nyerang sehingga 5 bulan itu sebenarnya dia udah bersih, tapi sebulan berikutnya tuh masih batuk sampai 7 bulan sampai 8 masih batuk. Ternyata sisanya itu adalah batuk alergi. Nah ini yang harus diwaspadai. Jadi bukan salah diagnosa, tapi ternyata oh ini batuk alergi, yang ini yang kemarin sudah sembuh ternyata. Nah yang kemarin dihentikan ganti obat. Artinya apa? Harus di cross check ke dokter. Nah bagi yang merasa 2 bulan sudah sembuh tadi, juga jangan mutusi sendiri, tetapi cross check juga. Dok, saya udah nggak batuk, nggak ini. Coba Pak dipoto ronsen dulu ya. Foto ronsen. Coba tes atau mantuk atau tes ada sekarang rapid TBC. Tes rapid itu tes cepat yang menggunakan serum tidak di ronsen. Nah, ini tapi serumnya ada nggak antibodi TBC. Nah, ternyata semuanya negatif. Oh iya Pak, udah bersih. Wah, ini hebat nih Bapak, imunnya bagus. Minum herbal apa nih Pak? Ini bagus. Nah, itu karena imunnya memang bagus sehingga pengobatan 3 bulan aja udah sembuh. Nah, sehingga sekali lagi, jangan memutusi berhenti gara-gara merasa tidak sembuh, dan juga jangan memutusi berhenti sendiri gara-gara merasa sembuh, gitu ya, yang dua-duanya jelek semua. Tetapi benar-benar berhenti terapi itu sudah dinyatakan oleh ahlinya untuk berhenti. Maka ini harus disiplin, ya, ada pendampingan dan juga herbalnya pun juga sama disiplinnya dengan dengan konsumsi terapi TBC yang konvensional. Demikian untuk hal-hal lain terkait dengan penyakit TBC bisa ditanyakan, ya, bisa nanti kita buka ruang tanya jawab. Tapi pada prinsipnya penyakit ini bisa sembuh 100%, bisa bersih 100%, kecuali yang sudah bikin luka. Nah, makanya jangan sampai terlambat yang menyebabkan akhirnya terjadi luka. Kalau sudah luka, luka di paru-paru kita itu akan menyebabkan yang namanya fibrosis. Fibrosis itu jaringan ikat. Jadi kalau Bapak Ibu luka di kulit, itu kan bekas lukanya itu ada baret-baretnya di kulit, gitu ya. Nah, kalau paru-parunya sudah terlanjur luka, nah itu jadi baret-baret. Nah, baret-baretnya ini kalau difoto ya akan bekas terus karena dia tidak bisa hilang. Kasihan kalau TBC-nya menyerang usia muda. Kadang-kadang baretnya masih kelihatan walaupun sudah sembuh, tapi ketika daftar kerja, misalnya ada instansi khusus yang ini coba foto ronsennya, bekas baret TBC-nya itu nggak hilang, entah itu jadi daftar ke TNI atau ke Polri atau mungkin institusi-institusi lain yang
di sana kebetulan anak-anak kita mau daftar misalnya, oh ini paru-parunya begini begitu, akhirnya nggak diterima gara-gara ada baret yang nggak hilang-hilang tadi itu. Padahal sebenarnya sudah sembuh. Makanya sedini mungkin diobati agar tidak meninggalkan bekas. Dan TBC ini kalau sudah parah, maka gejalanya luar biasa. Bisa sampai bikin paru-paru kita itu mengalami timbunan cairan, terjadi empiema, timbunan nanah, ya, kemudian emfisema dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai jatuh ke kasus yang seperti itu. Karena kalau sudah ke sana sudah akan susah untuk ditolong. Ya, makanya pertolongan itu hanya di awal-awal sehingga bisa pulih sempurna. Kalau makin telat, makin tidak bisa 100%. Mungkin hanya bisa ditolong 90%, 80%, yang masih ada gejala-gejala yang ditinggalkan. Makin jauh, pertolongannya kita hanya bisa makin sedikit. Mungkin hanya 5% ditolong. Atau akhirnya udah nggak bisa ditolong kecuali pakai alat. Nah, ini naudzubillah. Demikian, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Ari untuk barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Dan menarik sekali ya dokter ya, jadi memang pengobatannya ini cukup lama ya kalau misalnya pengobatan. Dan akan sangat terbantu kalau kita juga melindungi tubuh kita dengan herbal begitu ya dokter ya. Betul. Karena akan membuat pemulihan itu menjadi lebih cepat gitu. Jadi kondisi sehatnya lebih mudah dicapai begitu ya dokter ya. Betul. Ya, dan memang apa yang harus diwaspadainya juga untuk pengenalan di awal itu ciri-cirinya gitu. Jadi memang dari mulai berkeringat pada saat malam hari, terus kemudian batuk yang tidak selesai selama lebih dari 2 minggu, begitu ya, itu menjadi pengingat untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Karena memang orang Indonesia dengan iklim tropis seperti ini, kumannya banyak, terus kemudian juga batuk menjadi hal yang biasa gitu kan ya. Iya. Ya, jadi dianggap 2 minggu atau 3 minggu belum selesai batuk itu dianggap biasa begitu ya dokter ya? Iya, betul. Iya, ya ini jadi memang kita harus benar-benar waspada ya terhadap masalah ini karena memang menjadi masalah yang cukup diperhatikan ya di Indonesia seperti itu. Ya, ya Bapak Ibu semua tadi bahasan mengenai TBC. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan mengklik icon raise hand atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Alhamdulillah ada pertanyaan dari Ibu Naisa Pana. Bu Naisa bertanya, dokter mau tanya, setiap saya kena flu pasti kena batuk juga. Dan batuknya biasanya di atas 2 minggu. Gitu. Nah, saya pernah punya riwayat batuk lama, batuknya lama sekali beberapa tahun lalu. Nah, dalam setahun ini merasa nyaman, tidak batuk lagi. Tidak batuk, nyaman, tidak batuk hanya beberapa pekan. Setelah itu batuk lagi. Jadi kira-kira penyebab dan solusinya bagaimana dokter? Ya, batuk ini merupakan gejala. Jadi sebenarnya bukan penyakitnya, ya karena tidak ada nama penyakitnya batuk. Sebenarnya batuk itu gejala. Gejala itu macam-macam, ya. Jadi termasuk hidung mampet itu juga gejala. Pilek pun sebenarnya juga gejala. Pilek itu penyakitnya bisa macam-macam. Tapi kita nyebutnya pilek kumpulan gejala, gitu kan. Nah, termasuk batuk. Kita keselak juga batuk, ya. Kita kena asap, batuk juga. Kena asap rokok, samping yang rokok, batuk juga. Sehingga memang ini adalah gejala. Batuk merupakan sistem imun yang bekerja. Jadi jangan membenci batuk. Ya, Nabi itu nyontohin demam. Demam itu sistem imun sedang bekerja.
bekerja. Makanya dalam satu hadis beliau bersabda, jangan mengutuk demam, jangan membenci demam. Gitu ya. Jadi permasalahannya itu bukan pada demam, ya demam itu mana nolong kita, termasuk batuk. Jangan membenci batuk. Ya karena batuk itu adalah mekanisme imun. Demam juga mekanisme imun. Loh, kok imun? Iya, imun mekanik. Ya, batuk itu adalah upaya dari tenggorokan untuk menyingkirkan gangguan sehingga yang tadinya mau masuk ke dalam saluran pernafasan kita itu dihalau. Ya, caranya dengan batuk. Termasuk juga bersin. Itu juga upaya imunitas. Makanya kalau kita bersin kan disuruh mengucap apa? Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kuman pada nggak jadi masuk. Ya, termasuk batuk itu sebenarnya mengusir itu semuanya. Hanya permasalahannya ini benteng pertama kadang-kadang gagal. Walaupun sudah batuk, kumannya kemudian berhasil masuk dan menginfeksi. Nah, tapi begitu menginfeksi, reaksi batuknya ini kan berusaha ingin mengeluarkan lebih banyak sehingga akhirnya ganggu. Nah, makanya harus dicari ini bukan batuknya yang kita fokuskan, tapi apa yang menyebabkan tubuh kita itu berusaha mengeluarkan gangguan. Nah, gangguan di saluran nafas itu kan bisa saluran atas, kemarin kita sudah bahas, ya. Bisa juga saluran yang lebih dalam ke paru-paru. Nah, untuk yang TBC ini bukan lagi saluran pernafasan atas, gitu ya, dan juga bukan pernafasan akut, bukan ISPA. TBC ini bukan ISPA, tapi infeksi saluran pernafasan kronis. Ya, kronis itu bukan hanya sehari dua hari, tapi berbulan-bulan. Nah, makanya mesti dia akan membutuhkan pemeriksaan. Nah, kalau yang tadi diderita, mungkin tadi batuknya lama, kadang muncul. Nah, batuk lama ini juga harus dipilah-pilah. Bisa lama karena alergi. Contoh, ketika musim hujan, alergi dingin atau musim dingin ya, musim dingin juga malah dingin ya, apa musim panas, ya musim kemarau, itu malah hawanya kadang-kadang dingin. Enggak kuat dingin. Batuknya hanya musiman, maka disebut sebagai seasonal. Seasonal itu hanya musiman saja. Nah, biasanya yang di ciri khasnya itu disertai pilek ya. Jadi batuk yang disertai pilek. Nah, itu bisa sampai berbulan-bulan. Nah, itu biasanya ada kasusnya rinitis, rinitis seasonal atau seasonal rinitis. Kemungkinan yang itu, kalau batuknya lama tapi disertai, tadi kan flu gitu, Ibu bilang flu, sebenarnya belum tentu flu, tapi pilek ya. Nah, itu. Nah, kalau TBC, batuknya ngikil, tapi hidungnya bukan model yang suaranya bindeng, mampet. Enggak, karena yang diserang paru-paru, bukan hidung. Ya, itu sebagai pembeda. Jadi apa yang tadi Ibu derita katanya disertai pilek, bisa berminggu-minggu. Tadi kan ciri khasnya batuk di atas 2 minggu. Mungkin ada yang khawatir, waduh saya batuk pilek lebih dari 2 minggu. Nanti dulu kalau ada pileknya, kemungkinan TBC bisa kita singkirin dulu. Ya, karena TBC itu yang diserang adalah paru bukan hidung. Demikian Ibu. Ya, baik dokter. Ya, bagaimana Bu Nesa Parna? Insya Allah sudah ini ya terjawab pertanyaannya ya. Jadi harus lebih dengan batuknya itu tergantung dari jenisnya juga. Kalau TBC itu harus dengan pemeriksaan tertentu juga ya dokter ya. Betul. Ya. Syukran dokter. Ya. Sama-sama Ibu. Ya, pertanyaan selanjutnya dokter saya Ya. ambil dari ini ya, dari YouTube. Ya. Ya, jadi ini ada Ibu Samsia. Nah, jadi mau tanya, apa bedanya asma dengan TBC? Padahal yang dirasakan ya sama-sama sekitar seperti kayak sesak, seperti itu dokter. Ya, baik. Asma ini adalah gangguan saluran pernafasan di mana pernafasan bagian atas, yakni bronkus, ya bagian atas ya, bronkus itu mengalami penyempitan, ya penyempitan itu konstriksi gitu ya, makanya disebut sebagai bronkokonstriksi. Kenapa menyempit? Karena adanya peradangan. Ya, peradangan ini karena adanya satu benda asing
yang dia itu mau masuk, yang oleh tubuh dilawan ya, seperti batuk tadi itu. Bedanya melawannya ini bukan dengan batuk, tetapi melawannya pertama dengan saluran itu ditutup, ya, menutup saluran di bronkus. Nah, kemudian diproduksi lendir. Nah, lendir itu sebenarnya untuk menangkap benda asing, ya, apakah itu kuman, apakah itu virus, apakah itu benda apapun, diproduksilah lendir untuk menangkap itu. Tapi masalahnya begitu saluran menyempit dan banyak lendir, yang punya tubuh malah terganggu. Jadi itu sebenarnya mekanisme imun juga, gitu kan. Imun sedang bekerja menolak ancaman dengan menyempitkan saluran dan memproduksi lendir. Tapi akhirnya kita terkena efeknya sehingga malah ngos-ngosan nafasnya, itu asma. Nah, kalau paru-paru yang TBC paru tadi itu adalah infeksi kuman. Ya, jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau asma itu adalah upaya imun menangkal tadi benda asing. Nah, benda asingnya ini macam-macam, bisa debu, bisa bulu kucing, ya, bisa asap rokok, dan ini sifatnya menjadi trigger atau pemicu yang sifatnya khas. Artinya tidak semua orang bisa mengalami itu, sehingga hanya orang-orang tertentu yang terlalu sensitif yang akhirnya terkena asma tadi itu. Karena banyak orang, di samping orang yang merokok nggak nyesek, tapi ada orang yang sensitif terhadap asap rokok sehingga begitu sampingnya ada perokok, asmanya kambuh. Ada yang sensitif asap mobil, asap kendaraan, begitu kena asap kendaraan, asmanya kambuh. Ada yang sensitif bulu kucing, ya begitu dekat kucing langsung asmanya kambuh. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan asma, ya ini adanya benda-benda yang menjadi pemicu yang dihirup kemudian tubuhnya melawan atau bereaksi, dan itu sifatnya khas karena orang tersebut hipersensitif. Makanya obat-obatannya juga obat-obatan yang menekan hipersensitivitas terhadap benda-benda asing tersebut. Tapi kalau TBC pengobatannya membunuh kumannya. Nah, itu di situ perbedaannya. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dapat gambaran. Baik, terima kasih dokter. Dan insya Allah penjelasannya sudah jelas ya dari Dokter Insan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Safiana. Assalamualaikum, apakah ada tanda-tanda khusus yang bisa dikenali lebih awal pada anak yang terkena TBC? Demikian dokter. Ya, kalau tanda khusus pada anak nggak ada. Tadi yang sudah dijelaskan itu sudah menyeluruh, ya. Hanya memang pada anak ada yang demamnya tinggi sekali. Ya, pada anak itu bisa sampai 39 dan sebagainya, itu bisa. Saya mendapati TBC anak itu ada sampai 29 39 derajat sampai 40 bahkan demamnya tinggi. Ya, sehingga secara umum batuk lama kemudian demam, ya, tapi demam itu bisa sumbang, tapi pada anak itu bisa demam yang sangat tinggi. Nah, sehingga ini harus jadi kewaspadaan. Makanya kuncinya adalah batuk lama ini ya sebenarnya yang jadi fokus utama. Kemudian baru demamnya dan keringetan waktu malam ini itu jadi fokus kita. Nah, apakah ada yang tidak bergejala sama sekali? Ada juga. Makanya ini juga menjadi perhatian khusus ketika tidak muncul gejala. Nah, makanya walaupun tidak muncul gejala, pemerintah kan juga memberikan semacam program yang semacam imunisasi gitu ya, pakai BCG dan sebagainya. Nah, itu untuk mendeteksi adanya potensi infeksi yang tidak bergejala tadi itu. Demikian. Ya, baik dokter. Jadi memang harus sensitif sekali, sama kita harus peka maksudnya ya terhadap perubahan yang terjadi pada anak. Karena pada anak-anak itu kadang munculnya juga cuma sebentar terus dia dorman ya dokter ya. Betul. Kumannya dan munculnya lagi di saat pada saat imunnya memang sedang benar-benar lemah, nanti bisa timbul lagi. Nah, tapi memang yang tadi Pak Dokter sampaikan, yang pertama demam tinggi gitu, terus kemudian demamnya stabil, terus kemudian juga batuk ya, batuk lama, dan juga
Kalau anak kecil itu keringetan nggak dokter? Waktu Keringetan sama. keringetan juga ya pada Sama, malam jadi hari ya? panas tapi ada keringetnya. Nah ini yang jadi kalau biasanya kan panas panas gitu ya, tapi nggak keringetan. Begitu keringetan malah turun. Kalau ini enggak, ada demam apa malah ada keringetnya juga. Gitu. Oh ya baik. Ya baik. Ya tadi mudah-mudahan sudah jelas ya kepada Ibu Safiana untuk jawaban dari dokter. Nah alhamdulillah ini ada satu lagi dokter pertanyaannya. Jadi bagaimana konsumsi obat dokter dan herbal? Mohon rekomendasi obat herbal untuk TB paru. Nah, untuk TB paru nanti untuk produk SNW saya akan rekomendasikan, dan untuk mungkin ininya dokter. Ya, cara minumnya ya. Ya. Ya karena kan takutnya kalau dicampur nanti saling menghambat dan lain sebagainya. Nah memang kita seharus bijak juga konsumsi obat dokter, ngikutin saja. Herbal tuh ngikutin. Maksudnya obat dokter kalau minum biasanya karena ini terus-menerus harus jadwal yang sama. Kalau pagi, pagi terus. Kalau siang ya siang terus. Karena memang itu ada durasi apa namanya cara kerja obatnya. Makanya tetapkan kalau dokter meminta udah pagi Bu, ya udah pagi. Biasanya kan cuma satu jenis itu minum obatnya sekali gitu. Nah makanya nanti herbalnya itu bisa dikasih jarak atau herbalnya diminumnya siang sama sore kalau itu minum pagi. Tetapi setidaknya kalau mepet-mepet sama obat dokter, usahakan ada jeda 2 jam. Biarkan metabolisme obat itu selesai dulu, baru diikuti dengan herbal. Jadi paling cepat setidaknya 2 jam. Ya, demikian Pak Saktin jawaban dari Dokter Insan. Dan memang ya Bapak Ibu semua, memang tantangan yang paling berat untuk pengobatan atau menerapi orang penyakit TBC adalah konsisten untuk menerapinya, begitu ya dokter ya. Betul. Dan harus disiplin gitu. Begitu juga sebenarnya kalau kita minum herbal itu juga harus konsisten dan disiplin, dan juga butuh waktu yang tidak sebentar. Minimal itu 6 bulan seperti itu. Ada yang 9 bulan bahkan juga setahun, begitu ya dokter ya. Betul, betul. Ya gitu. Jadi memang harus konsisten diminum terus obatnya, dan juga tetap konsumsi herbal untuk membuat tubuh menjadi lebih fit begitu ya, dan punya daya tahan tubuh yang tinggi gitu. Jadi mudah memberikan efek positif untuk tubuh. Ya, baik dokter. Insya Allah tadi pertanyaan-pertanyaan dari mitra juga dari sahabat sehat SNW sudah disampaikan, materinya juga sudah ya untuk penyakit TBC-nya, dan mungkin barangkali ada pesan yang perlu kita menjadi highlight gitu dokter. Mengenai hal ini ya, tentu ya seperti itu. Silakan Pak Dokter. Baik, untuk closing statement dan juga pesan khusus untuk bagi yang mudah-mudahan tidak terkena TBC, tapi kalau sudah kena, yang pertama TBC ini bisa disembuhkan. Itu dulu, optimisme ini harus ditanamkan dulu. Jadi bukan sesuatu yang nggak ada obatnya. TBC itu ada obatnya, dan obatnya mudah didapatkan, bahkan bisa gratis didapatkan di puskesmas gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu wah ini nanti ini gimana gimana, enggak. Penyebutannya kadang mengerikan, tetapi sebenarnya ini ada obatnya. Yang kedua, sabar. Jangan sampai kita berputus asa, apapun kejadiannya nanti akan diputuskan oleh dokter apakah ini sembuh atau tidak. Tapi intinya jangan mutusi sendiri. Baik itu yang cepat sembuh maupun yang lama sembuhnya, jangan memutuskan sendiri, tapi diputusi oleh ahlinya. Mudah-mudahan semuanya terjaga dari penyakit TBC. Tapi kalaupun kena, sabar, tempuh terapinya dengan jalan ikhtiar yang terbaik. Tidak hanya dengan obat, tapi efek samping dari obat yang membahayakan organ tubuh kita itu hendaknya dikawal dengan gaya hidup dan juga herbal-herbal pilihan yang bisa kita konsumsi setiap hari. Demikian. Baik. Ya baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga ilmunya yang luar biasa pada hari ini. Dan Bapak Ibu tadi yang perlu juga jadi
pengingat kita sabar ya untuk mengobati gitu, dan disiplin juga konsisten. Gitu. Insya Allah setiap penyakit itu ada obatnya. Demikian ya dokter ya. Insya Allah. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasan hari ini, dan kita akan dilanjut untuk penjelasan herbal mengenai herbal yang bisa mendampingi untuk pengobatan herbal ini, pengobatan penyakit TBC. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Insan Agung Nugroho. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki ke materi herbal ya Bapak Ibu, dan bagi bapak-bapak yang ingin ke masjid gitu ya, menjalankan salat zuhur untuk waktu Indonesia bagian barat dan sekitarnya, dipersilahkan gitu ya. Dan untuk materi herbalnya, untuk ibu-ibu boleh kita lanjut ya materinya mengenai herbal untuk menerapi TBC. Demikian. Terima kasih. Tunggu. Iya, Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya. Materinya sudah bisa terbaca ya, Bapak Ibu. Baik. Kita mulai membahas mengenai herbal suplemen untuk menerapi TBC. Ya, jadi Bapak Ibu, memang kesembuhan paripurna itu bisa kita lakukan gitu dengan pendekatan alami dan juga aman. Dan tadi juga disampaikan oleh Dokter Insan bahwa menerapinya dengan herbal itu juga cara yang luar biasa yang bisa kita lakukan gitu ya, dan akan memberikan efek yang sangat baik untuk tubuh kita. Bapak Ibu, tadi juga disampaikan bahwa untuk menerapi TBC dengan pengobatan yang dengan jangka waktu yang lama itu ya tadi sekitar 6 atau 9 bulan atau bahkan bisa juga 1 tahun itu dengan tiap hari memberikan obat gitu pada tubuh gitu ya, akan memberikan efek yang berbeda-beda antara setiap orang. Namun ada juga yang umum yang bisa terjadi, yaitu apabila orang tersebut tidak tahan gitu ya sama efek dari obat itu gitu. Namun tadi yang perlu diperhatikan adalah tidak berhenti di tengah jalan, tidak membuat keputusan sendiri, tetapi harus diputuskan oleh yang ahlinya mengenai melakukan pengobatan ini gitu. Nah, ini yang pertama adalah tantangannya selama pengobatan TBC itu mual dan muntah. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak biasa minum obat setiap hari gitu ya, terus tiba-tiba harus minum obat setiap hari, itu memang tidak mudah
Itu ternyata selain dari disiplin, terus konsisten gitu kan, dan tetap semangat, pantang menyerah gitu. Nah ini namun misalnya terjadi mual dan muntah, ini menjadi kendala yang harus dihadapi. Yang kedua adalah tantangannya nafsu makan menurun gitu. Jadi pada saat pengobatan itu bisa jadi nafsu makan menurun. Biasanya orang menjadi tidak terlalu semangat begitu ya. Nah ini yang perlu tetap meluruskan hati untuk melakukan pengobatan sampai dengan akhir gitu ya. Terus kemudian lemah dan cepat lelah. Nah ini yang harus diperhatikan gitu, karena supaya tetap bisa beraktivitas sehari-hari, jadi tidak mudah lemah dan tidak cepat lelah. Lalu selanjutnya adalah daya tahan tubuh menjadi menurun apabila mulai terasa mual, muntah gitu ya, terus kemudian nafsu makan menurun, terus lemas. Nah itu bisa berakibat lain-lainnya juga daya tahan menurun. Nah bisa juga tantangannya selama pengobatan itu terjadi peradangan paru yang berkepanjangan. Nah hal-hal ini yang mungkin terjadi pada saat orang melakukan terapi terhadap penyakit TBC, karena nggak sebulan 2 bulan gitu ya, perlu dilakukan minimal 6 bulan dan itu terus menerus seperti itu. Nah Bapak Ibu semua, nah ini diperlukan dukungan nutrisi dan suplemen yang tepat agar kesehatan tetap menjadi bagian dari keseharian kita gitu ya. Jadi kita tetap sehat sehari-hari dan bisa beraktivitas pada umumnya. Nah Bapak Ibu, insya Allah pada hari ini saya akan memperkenalkan herbal gitu ya, kembali memperkenalkan herbal yang sangat baik yang bisa kita konsumsi, yang juga menjadi terapi untuk orang yang melakukan pengobatan terhadap penyakit TBC. Nah yang pertama ini adalah South Nigella Plus. South Nigella Plus ini dikomposisi dari herbal Habatus Sauda, terus kemudian juga di sana ada Hilba, dan ada juga ginseng. Nah, manfaatnya adalah ini untuk membantu meningkatkan sistem imun, membantu memperbaiki fungsi saluran pernapasan, dan juga bersifat antiinflamasi dan juga antibakteri alami. Dan ini mendukung respon tubuh terhadap penyakit TBC. Gitu ya. Jadi memberikan daya tahan tubuh yang baik gitu kan, sistem imunnya meningkat untuk melawan kuman itu sehingga tubuh lebih mudah untuk menerapi penyakit, sumber penyakitnya seperti itu, membunuh bakterinya. Nah yang kemudian selanjutnya herbalnya adalah South Hilba Plus. South Hilba Plus ini di sana tadi disampaikan bahwa salah satu yang bisa herbal yang punya peran untuk menerapinya juga antara lain itu jahe. Dan alhamdulillah di dalam South Nigella Plus itu ada zanzabil gitu ya. Ini baik untuk memberikan daya tahan tubuh, kemudian juga baik untuk paru-parunya itu sendiri gitu. Jadi batuknya itu ya, orang badan mulai terasa lebih hangat apabila ada efek dari zanzabil atau jahe merah ya. Nah ini di sana minyak acirinya sangat tinggi dan itu akan memberikan efek yang baik pada orang yang sedang menerapi TBC seperti itu. Dan Bapak Ibu tadi juga tantangannya kan orang yang sedang mengalami pengobatan itu mual gitu dan juga muntah. Nah, Hilba Plus ini akan sangat baik untuk memberikan terapi untuk sistem pencernaannya. Jadi nafsu makannya bisa tetap baik, dan ini dia juga orang yang punya sakit mah
ya, kan itu meningkat sekali pada saat terjadi mual dan muntah, sehingga lambung itu terlindungi dan mukosa lambungnya itu bisa lebih baik seperti itu ya. Dan ini juga punya efek yang otomatis, yaitu mengurangi rasa mual. Dan ini membantu meningkatkan nafsu makan juga ya, karena tantangannya juga orang mengambati orang yang mengobati penyakit TBC-nya, ini nafsu makannya itu menurun. Dan Salt Herbal Plus ini bisa membantu orang meningkatkan nafsu makan seperti itu. Dan juga ini baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Dia sangat tinggi, dia mengandung mucilago yang tinggi serat dan juga menghilangkan kembung ya, dan juga menjaga kesehatan dinding lambung seperti itu. Dan herbal apa lagi? Nah, Bapak Ibu, di sini ada Sot Mindatok, dan ini adalah salah satu antiinflamasi yang kuat yang sangat baik kita minum sehari-hari. Nah, ini juga meningkatkan daya tahan tubuh, juga meningkatkan aktivitas sel makrofag gitu ya, untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tubuh. Nah, ini juga membantu tubuh melawan infeksi. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada madu salsabi royal jelly. Nah, ini di sini kandungan alaminya dari madu dan juga royal jelly ini seperti vitamin dan mineral, asam amino dan juga antioksidan. Ini akan sangat baik untuk daya tahan tubuh dan juga mempercepat pemulihan, menjaga kondisi dan stamina tubuh tetap baik. Nah, ini manfaatnya, ini menambah energi. Jadi tadi yang mulai terasa lemas gitu ya pada saat pengobatan, ini memberikan energi yang sangat baik. Terus kemudian meredakan batuk, terus juga mengurangi iritasi pada tenggorokan, juga membantu pemulihan jaringan ya, jaringan tubuh. Jadi pada saat TBC terjadi, daya tahan tubuh tetap baik sehingga tuh bisa melawan kuman itu, walaupun pengobatannya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada Zedaka, ini ada temu putih dan juga ada juga sambilotonya, juga ada pohon keladi, daun keladi tikusnya. Nah, di sini memang dikomposisi dari temu putih, keladi tikus dan juga sambiloto. Nah, ini sambiloto memberikan peran dukungan alami untuk saluran napas yang bersifat antibakteri, terus kemudian membantu mengencerkan dahak dan juga membantu menurunkan demam. Nah, juga membantu meningkatkan sistem imun. Nah, selanjutnya temu putih ini sebagai imunomodulator, ini mengandung kurkuminoid gitu ya, dan ini bersifat antiinflamasi, juga membantu meredakan peradangan paru dan mendukung proses pemulihan. Nah, Bapak Ibu, intinya ini perlindungan sel tubuh itu sangat penting gitu ya dalam memberikan terapi herbal untuk melawan penyakit TBC. Nah, di sini antioksidan yang ada di dalam herbal ini sangat baik untuk melindungi sel tubuh, dan ini melawan stres oksidatif dan juga menjaga kesehatan sel dan juga membantu mempercepat pemulihan. Nah, Bapak Ibu, tadi yang menjadi catatan sangat penting adalah tetap aman mengkonsumsi herbal bersama juga dengan obat anti TBC. Nah, Bapak Ibu, di sini yang pertama, setelah kan tadi catatannya adalah obat anti TBC diminum pada saat perut kosong begitu ya. Nah, diminum, terus kemudian banyak minum air putih, tunggu sampai 2 jam begitu ya. Terus nanti kita juga selanjutnya bisa mengkonsumsi herbal SNW tadi yang sudah disebutkan, untuk menjaga daya tahan tubuh kita dan juga untuk melakukan gaya hidup yang tetap sehat. Jadi kita perlu menunggu 2 jam ya Bapak Ibu setelah minum obat anti TBC-nya. Nah, prinsipnya jadi beri jeda selama 2 jam agar tidak mengganggu penyerapan obat dan juga memantau fungsi hati gitu, karena tadi
karena obat TBC-nya diminum setiap hari gitu ya, jadi sangat membebani liver gitu. Bisa jadi ada keluhan-keluhan gitu ya, yang terjadi pada liver seseorang yang melakukan pengobatan terhadap TBC. Jadi gunakan dosis bertahap sesuai juga dengan aturan pakai. Dan Bapak Ibu, yang perlu diingat adalah herbal ini mendukung kerja obat anti TBC ya Bapak Ibu. Jadi bukan bertentangan. Jadi jangan hentikan obatnya tanpa izin gitu. Jadi sampai dibilang benar-benar sembuh, dan pengobatannya dengan herbal tetap bisa dilakukan gitu, bahkan pada saat sudah sehat gitu. Cuman memang fokusnya kepada penjaga stamina gitu. Nah, jadi pengobatannya harus dengan obat anti TBC itu harus tuntas, juga memberikan herbal yang baik untuk menerapi tubuh kita agar daya tahan tubuhnya bagus sehingga mudah melawan dari kuman TBC-nya itu sendiri. Juga tetap setiap hari harus makan yang bernutrisi, yang baik gitu ya, gizi seimbang, kemudian istirahat, terus kemudian konsisten minum obat. Ini sangat penting. Ya, Bapak Ibu, kesimpulannya TBC ini dapat disembuhkan dan akan sangat baik juga didukung dengan herbal dari Pro Hati. Kemudian juga kesehatan yang menyeluruh adalah hal yang utama begitu ya. Jadi kesehatan kita melawan kuman, stamina tetap baik, bisa beraktivitas sehari-hari, itu adalah hal yang sangat penting. Nah, herbal dapat mendukung pemulihan dan konsumsi harus tepat dan juga aman. Ya, demikian Bapak Ibu, tetap semangat menjalani pengobatan TBC bagi yang terkena TBC. Nah, ini kesembuhan dimulai dari kepatuhan dan gaya hidup sehat. Nah, untuk herbal-herbal SNW, Bapak Ibu bisa mendapatkannya di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama adalah di Sumatera Barat, kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkannya di Aceh, begitu ya. Terus kemudian juga di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah, di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga bahkan di Riau. Ya, Bapak Ibu, demikian materi tentang herbalnya untuk menerapi TBC pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan yang hadir yang belum terjawab, nanti tetap akan disampaikan kepada yang ditujukan ya. Nanti insya Allah jawabannya bisa dijawab melalui pribadi ya, seperti itu. Insya Allah akan dijawab dibalas melalui Japri seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, demikian materi pada hari ini. Insya Allah yang bertanya tadi sudah dijawab, rangkaian acara juga sudah kita lalui, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, dan apalagi ilmu yang sudah disampaikan semoga bermanfaat. Dan Bapak Ibu, selanjutnya untuk kalau tetap ada pertanyaan-pertanyaan tetap bisa disampaikan, bisa di FB di kolom komentarnya gitu ya kan, terus atau juga menghubungi kampus SNW, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaannya akan disampaikan. Ya, demikian Bapak Ibu semua hari ini dan materi yang disampaikan. Bapak Ibu, di kolom di website SNW di kanan bawah itu ada Assalamualaikum dokter. Bapak Ibu bisa bertanya di sana dan nanti insya Allah akan mendapatkan jawaban. Terus kemudian juga insya Allah di bulan bulan Juli, insya Allah kita tetap ada live streaming di setiap pekannya di hari Kamis, dan juga dengan tema-tema yang menarik di setiap pekannya. Bapak Ibu juga dipersilakan hadir gitu ya, seperti hari ini.
di setiap hari Kamis di jam 11. Dan Bapak Ibu, ya alhamdulillah produk-produk SNW sudah didistribusi lebih dari 20 tahun, dan Bapak Ibu kita sudah banyak kesaksian dari produk-produk itu, dan Bapak Ibu insya Allah mendapatkan produk dengan kualitas yang baik gitu ya, dan juga terdaftar di BP POM seperti itu. Jadi izinnya jelas gitu ya, Bapak Ibu mendapatkan produk yang terpercaya seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di acara-acara kampus yang akan datang, dan saya selesaikan dulu materinya dan live streamingnya sampai di sini. Jika ada pertanyaan tetap bisa diajukan di channel-channel media sosial kampus maupun SNW, dan bisa digunakan setiap di kolom komentar ataupun di Assalamualaikum Dokter. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga ilmu yang memberikan manfaat baik kepada kesehatan kita, kesehatan jasmani, rohani, dan juga finansial seperti itu, dan sosial kita. Ya, baik, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Izin untuk menutup acara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan kampus yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah yang terbaik di setiap masa.